Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa yang hadir saat ini untuk mengikuti perkuliahan mata kuliah strategi dan kebijakan profesional teknologi informasi. Selamat datang dan selamat bergabung. Kita akan memulai perkuliahan ini untuk mengenali lebih jauh, setidaknya selama 1 semester ke depan, kita akan bercerita mengenai strategi dan kebijakan profesional teknologi informasi. Nanti ada penamaan lain juga di sini, strategi dan kebijakan, juga manajemen profesional teknologi informasi. Ini perkuliahan ini sebanyak 3 SKS, kita akan bahas selama 1 semester ke depan, tentu melalui pola pembelajaran pada jenjang S2 ya. Artinya di sini mahasiswa dituntut aktif juga, beda dengan waktu kuliah di S1 ya. Kalau S1 mahasiswa hanya pasif, lebih banyak mendengar. Kemudian nanti kalau ada kesempatan bertanya. Tapi kalau pada perkuliahan di jenjang S2 itu justru mahasiswa itu yang harus lebih aktif ya. Saya nanti lebih sebagai fasilitator, bagaimana supaya perkuliahan ini bisa berjalan dengan keaktifan kalian para mahasiswa, berdiskusi, memecahkan persoalan, kemudian bisa juga ada beberapa hal yang bisa direkomendasikan, baik berdasarkan dari literatur ya, buku, ataupun pengalaman kalian selama ini, karena kita ketahui kalian ini adalah para mahasiswa di S2 yang umumnya atau kebanyakan dari kalian itu sudah bekerja, sudah menjadi karyawan atau pemilik perusahaan. Dengan demikian tentu sedikit banyak sudah memiliki pengalaman. Pengalaman itu mari dibagi secara terstruktur. Nah, itulah bedanya pendidikan yang ada kurikulumnya itu, pembelajarannya dilakukan secara terstruktur, sistematis, sehingga nanti membentuk pengetahuan yang bisa distrukturkan juga, jelas gitu hubungan antar satu masalah dengan masalah yang lain. Walaupun itu pengalaman dari lapangan yang pernah kalian dapatkan, itu bisa distrukturkan, dimasukkan ke dalam perkuliahan ini, itu bisa menjadi bagian dari pengetahuan yang kalian dapatkan selama perkuliahan kita ini tentang strategi, kebijakan, dan manajemen profesional teknologi informasi. Ya, jadi dengan demikian, jangan lupa kalian harus tetap di sini aktif ya, ikut berdiskusi dan tentu mengerjakan tugas-tugas juga. Pada perkuliahan ini, apa yang akan kita bahas, kita soroti itu terkait dengan sebetulnya peminatan yang ada di Magister Sistem Informasi itu ya. Kalian sudah mengenalkan ada 4 peminatan, sesungguhnya direncanakan itu sampai 8 peminatan di sini. Tapi yang ke-8 peminatan ini belum kita buka, hanya disinggung dalam perkuliahan ini ya. Dirangkum dalam perkuliahan kita ini. Nanti yang terkait dengan misalnya di sini ada konsentrasi dengan kesehatan publik atau kita sebut dengan DigiCare di sini. Public health di sini yang sekarang sudah menggunakan teknologi digital. Kemudian nanti juga terkait dengan persoalan pendidikan yang digital, educational digital, ya, atau kita sebut dengan DigiEdu. Dengan tentu di sini ada mata kuliah yang sekarang belum dibuka tentunya. Kemudian kita juga nanti akan bercerita membahas sini mengenai ekonomi digital, ya, atau diginomic di sini. Di sini beberapa mata kuliahnya, tetapi sekali lagi ini belum dibuka. Tetapi dalam perkuliahan ini kita akan singgung ya. Kemudian nanti konsentrasi berikutnya itu adalah mengenai komunikasi digital terkait dengan public relation misalnya ya, yang saat ini sudah menggunakan media digital. Ini 4 hal ini menjadi konsentrasi kita selama
perkuliahan tentang strategi, policy, dan manajemen teknologi informasi. Ya. Nah, sebelum masuk ke sana, kita lihat beberapa hal di sini ya. 10 hal yang sangat mendasar merupakan key performance indicators, indikator tampilan kunci atau kinerja kunci dalam rangka bagaimana membuat perencanaan teknologi informasi yang sifatnya strategis atau strategic information technology. Dari 10 ini dikelompokkan menjadi empat hal di sini. Yang pertama berkaitan dengan financial fundamentals, dasar-dasar keuangan. Dan yang keduanya terkait dengan delivery metric for tracking speed and execution. Bagaimana ini untuk eksekusi dan menyajikan satuan-satuan atau ukuran-ukuran pada saat delivery. Dan berikutnya adalah berkaitan dengan portfolio metric ya, untuk memprioritaskan inovasi yang sifatnya strategik. Dan yang keempat adalah business value metric dalam rangka bagaimana memacu investasi teknologi untuk memberikan dampak pada outcome bisnisnya. Nah, ini adalah beberapa hal yang harus menjadi perhatian pada saat kita bicara persoalan perencanaan strategik teknologi informasi. Kita lihat satu-satu misalnya di sini ya. Yang terkait dengan financial fundamentals, urusan persoalan keuangan di sini, tentu yang perlu menjadi perhatian, menjadi kunci indikator keberhasilan ataupun kegagalan suatu perencanaan strategis bagi teknologi informasi, atau sebetulnya kita dahulu pernah mengenal kuliah PSSI itu, perencanaan strategik sistem informasi, itu yang pertama adalah IT spend atau belanja IT di sini ya, dan juga perencanaan. Nah, perencanaan atau belanja IT itu ada dua macam. Nanti ada yang kita sebut dengan operational expenditures atau OPEX, dan yang keduanya adalah capital expenditures atau belanja modal. Yang bedanya di sini, operational expenditure itu tentu saja terkait dengan pembiayaan-pembiayaan yang sifatnya operasional yang habis pakai gitu ya. Misalnya untuk kegiatan rapat, untuk pengadaan-pengadaan barang yang habis pakai, yang sifatnya jangka pendek ya, itu masuk ke kelompok expenditure dan lain-lain juga. Dan untuk capex itu adalah belanja modal yang sifatnya jangka panjang. Dan itu bisa dikapitalisasi, bisa menjadi aset bagi perusahaan. Tentu yang maksud di sini adalah yang dikapitalisasi itu adalah aset-aset terkait dengan teknologi informasi, perangkat-perangkat teknologi informasi. Dan berikutnya adalah terkait dengan persoalan financial fundamental itu adalah di sini biaya untuk aplikasi dan juga layanan. Nah, tentu harus dibuat perencanaan supaya bisa teratur, supaya bisa dikenali bagaimana peta perjalanan dalam membelanjakan investasi atau modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan. Demikian juga di sini persentase dari IT spend on cloud. Maksudnya gini, untuk pengelolaan teknologi informasi saat ini, itu bisa saja polanya tidak perlu dimiliki sendiri, tetapi bisa melalui pola penyewaan. Nah, penyewaan ini yang sekarang banyak dipakai dan marak itu menggunakan cloud computing kan. Artinya Anda menyewa bergantung kepada pola cloud computing yang Anda gunakan, apakah SaaS gitu. Itu adalah softwarenya atau platformnya atau infrastrukturnya saja. Nah, itu bergantung di sini pola apa yang akan dipakai. Setidaknya ada 3 pola itu. Bisa misalnya secara keseluruhan kita menggunakan jasa dari cloud computing provider ya. Maka kita itu hanya
menitipkan fungsi-fungsinya saja, dan tentu ada deal-dealnya juga ya dengan penyelenggara cloud computing. Dan juga nanti ada pola yang lain, Anda hanya softwarenya saja, yang infrastruktur dan yang lainnya tetap Anda kelola, gitu. Atau termasuk platformnya juga ya. Artinya di dalamnya ada hardware dan sebagainya juga. Nah, itu menunjukkan persentase dari belanja IT yang akan dikeluarkan itu berapa, atau berapa yang terkait dengan penyelenggaraan cloud computing. Mau 100% kah, atau 75%, atau bisa lebih kecil lagi. Berikutnya, terkait dengan KPI itu adalah product lead time. Ini delivery metric untuk, maksudnya di sini ukuran untuk melihat apakah berhasil ataupun gagal sebuah penyelenggaraan atau perencanaan sistem informasi atau teknologi informasi itu adalah dari delivery metric-nya. Di sini ada istilah product lead time. Ada istilah lag, ada lead ya. Kalau lead itu adalah terlebih dahulu, kalau lag nanti di belakang. Nah, dalam hal ini waktu delivery-nya itu kepada tentu pasar atau para user di sini, pada para pengguna itu seperti apa. Sesuai dengan perjanjian, waktunya sekian untuk deliver, kemudian Anda bisa mendelivernya itu apakah telat atau lebih cepat atau pas waktu. Nah, itu juga menjadi ukuran sukses atau tidaknya. Berikutnya adalah business value, deliver by portfolio per quarter ya. Itu adalah nilai bisnis yang dibuat per portfolio. Nah, portfolio ini katakanlah skema investasi, katakan begitu ya. Skema investasi yang akan dibuat atau dibuat untuk suatu bisnis tertentu, bagaimana misalnya nanti tindak lanjut di lapangannya. Direncanakan sih akan mengadakan suatu pengadaan software dan sebagainya misalnya. Nah, pelaksanaan di lapangannya itu seperti apa? Jangan sampai ditumpuk di satu waktu atau dibiarkan tidak terrealisasi. Ini juga bisa menjadi KPI, Key Performance Indicator. Kemudian berikutnya adalah dari sisi kelompok portfolio metrik, dari portfolio ini juga nanti bisa dilihat dari persentase terkait dengan investasi TI yang sedang jalan atau mulai berjalan, kemudian sudah menghasilkan dan juga bisa mentransformasi bisnis. Artinya bisnis yang tadinya lambat bisa lebih cepat. Pemasaran yang tadinya suka ketinggalan oleh pesaing bisa lebih cepat. Itu proses produksi selesai terdeliver ke pasaran dengan jaminan. Nah, itu ada funding customer centric strategi. Artinya di sini presentasi pola atau strategi dalam arti untuk meningkatkan adalah lebih mendahulukan pelayanan kepada para pelanggan. Nah, perhatian utama menjadi berikutnya adalah terkait dengan bisnis value. Nah, ini nilai investasi teknologi informasi itu atau teknologi akan citra. Nah, tentu di sini demikian juga kepuasan dari para pengguna itu seperti apa indeksnya. Suka ada customer survey misalnya ya. Customer satisfaction survei untuk mengukur kepuasan pelanggan. Nah, itu bisa menjadi ukuran juga terhadap layanan-layanan kita. Kemudian ada persentase dari investasi IT dikaitkan dengan inisiatif bisnis. Artinya, bisa saja sebuah usaha itu mengembangkan produk-produk baru untuk mengenabler bisnis tadi menggunakan teknologi informasi. Ya, kalau menggunakan teknologi informasi tentu saja perlu investasi. Nah, sejauh mana persentase keberhasilan dari bisnis baru atau produk-produk baru yang menggunakan jasa teknologi informasi atau persentasenya itu berapa banyak dari investasi TI untuk mendrive inisiatif-inisiatif baru dalam pengembangan produk. Baik, itu secara garis besar. Kita lihat di sini satu-satu ya dari 4 hal yang tadi disampaikan. Kita melihat dari public health informatics terkait dengan informatika kesehatan umum atau publik. Nah, kita mengenal istilah di sini, ada istilah informatik. Ini dari informasi di tempat yang berbeda itu juga yang terkait dengan informatik pada tahun 80-an dengan baik itu informatik. Kemudian di sini kelas sertifikat itu akan dengan informasi umum itu dibantu oleh penyelenggaraan
informasi yang baik melalui teknologi komputer tentunya di sini ya. Itu merupakan suatu aplikasi yang sistematis ya, dari informasi tentu saja, dan juga di situ jelas pasti melibatkan ilmu komputer dan juga teknologi pada umumnya dalam rangka untuk menyajikan bagaimana kepraktisan kesehatan bagi masyarakat. Di dalamnya juga ada riset dan juga tentu saja ada pembelajaran. Nah, artinya di sini kesehatan itu merupakan kebutuhan umum, kebutuhan masyarakat banyak. Apalagi kalau dikaitkan dengan hak asasi manusia ya. Setiap manusia memiliki hak untuk hidup sehat, katakanlah begitu. Tidak terkecuali siapa dia, apakah sebagai pemimpin atau sebagai rakyat, apakah sebagai dosen atau mahasiswa dan sebagainya. Tentu memiliki hak memperoleh kesehatan. Nah, karena ini merupakan hajat hidup orang banyak, maka penyelenggaraannya tentu harus ditata kelola dengan baik juga. Melalui di sini salah satu toolsnya itu atau alat untuk pengelolaan ini adalah menggunakan informasi yang di dalamnya tentu ada teknologinya dan juga ada ilmu komputernya. Jadi apa hubungannya urusan kesehatan dengan informasi atau informatika? Tentu di sini bukan bagaimana mengobati pasien dengan informatika, tetapi informatika di sini menjadi sarana dan bisa jadi nanti sebagai bagian dari terapi ya, bisa saja itu terjadi, bahkan dalam beberapa hal sudah jadi barangkali seperti itu. Jadi mengapa ini kita bahas, karena ini merupakan hajat hidup orang banyak dan membutuhkan sarana dan bantuan dari informatika. Kemudian berikutnya di sini kita lihat skop dari informatika kesehatan umum itu di sini mencakup persoalan-persoalan yang terkait dengan konsep. Bagaimana penyelenggaraannya, itu konsepnya harus dirumuskan. Seperti apa sih? Apakah perlu ada segmentasi layanan bagi siapa? Bisa saja ada tentu ya. Sama seperti di BPJS misalnya, itu ada kelas-kelasnya. Nah, itu kelas-kelas itu menunjukkan konsep yang digunakan oleh BPJS mengenal pembedaan layanan, karena nanti di situ ada perbedaan kewajiban dan juga ada perbedaan hak. Walaupun hak dasar itu memperoleh kesehatan harus sama. Kemudian masalah desain, development, ya pengembangannya, deployment, artinya penyebarannya di sini bagaimana payment mengisi dari informasi yang perlu di dalam itu, kemudian pemeliharaan dan sebagainya ya, persoalan komunikasi. Artinya di sini bagaimana kesehatan umum yang di negara kita, katakanlah misalnya sebagai contoh itu menjadi perhatian pemerintah, dibangun puskesmas di setiap kecamatan kan di seluruh Indonesia. Nah, sekarang dengan keberadaan teknologi informasi, dengan adanya Internet of Things, supaya layanan dari pusat-pusat kesehatan masyarakat ini bisa dijangkau oleh sebanyak-banyaknya masyarakat dengan beragam layanan dan jenis pelayanan dari puskesmas itu, maka bisa dibantu menggunakan teknologi informasi. Atau kita sebut di sini ada informatical health, public health, ya. Kemudian kita lihat berikutnya di sini. Walaupun memang itu yang namanya informatika kesehatan umum itu tentu adalah sesuatu yang multidisiplin, berkaitan dengan multidisiplin karena tentu beragam kepentingan di situ berkumpul ya. Ada yang sifatnya saintifik, ya itu juga harus dijadikan konsep atau harus dijadikan pemikiran. Bagaimana penyelenggaraan saintifik gitu kan. Dan juga secara praktiknya juga seperti apa. Seperti apa pelayanan atau komputer atau informatika kesehatan umum itu. Nah, di sini tentu saja ada ilmu komputer dan juga kesehatan yang sifatnya informatik, penyajian informasi, tentu saja dalamnya pengelolaan informasi, menjadi disiplin yang mendasari kepentingan utama ini untuk penyelenggaraan public health informatik itu. Nah, kemudian di sini juga perlu diketahui di sini ada pembedaan ya
ada medical and public health informatics. Artinya informatika kesehatan umum dan medis. Kesehatan medis juga itu harus dibedakan, karena nanti juga akan mempengaruhi konsep yang di atas tadi, yang harus dirumuskan. Dengan maksud di sini bahwa difference atau perbedaan antara medicine dan public health itu, di sini kalau public health tentu terkait dengan layanan kesehatan untuk masyarakat banyak. Katakanlah seperti puskesmas itu kalau di kita. Tetapi didigitalisasi. Bagaimana cerita yang terjadi di kita, kadang-kadang ada satu kampung tertentu yang terpencil, katakanlah di luar Pulau Jawa, tapi membutuhkan layanan kesehatan untuk menuju puskesmasnya itu sendiri, itu butuh jarak yang berkilo-kilo gitu kan. Kalau ditempuh secara fisik agak sulit. Nah, sekarang bagaimana layanan itu diselenggarakan menggunakan layanan teknologi informasi. Walaupun di sana juga akan menunggu hal berikutnya, bagaimana memeratakan teknologi informasi itu kepada masyarakat dan memahamkan masyarakat tentang layanan kesehatan umum yang berbasiskan informatik. Tentu dilihat dari sisi modal, dilihat dari sisi belanja, ini barangkali bisa lebih kecil dibanding dengan pengadaan puskesmas itu di seluruh pelosok tanah air, ya. Dan sifatnya jangka panjang ini. Nah, kemudian kalau clinical medicine itu ada terkait dengan persoalan kesehatan individu. Artinya layanan-layanan yang khusus, katakanlah kalau di kita untuk misalnya dokter spesialis, rumah sakit spesial jantung, atau layanan-layanan kesehatan yang sudah mulai di situ ada spesialisasi dan katakanlah ada segmentasi juga ya. Segmentasi untuk orang-orang yang memang tentu saja akibatnya akan biayanya lebih mahal kan. Tapi layanannya juga tentu lebih spesialis. Nah, artinya di sini public health informatik itu bisa jadi memang harus melihat dari dua segmen layanan, ya, yang sifatnya massal dan juga bisa secara individual. Bagaimana tata kelola penyelenggaraan informatika, sistem informasi untuk kedua hal tersebut bisa jadi ada perbedaan juga dalam perancangannya. Gitu ya. Kemudian kita lihat lagi di sini informatika kesehatan umum itu tentu saja akan berbeda juga dari yang spesial, seperti dijelaskan di atas ya. Di sini terkait juga dengan persoalan fokus on application of information science and technology, yang mempromosikan kesehatan masyarakat daripada kesehatan individu. Ini untuk memperjelas perbedaannya. Kita melihat public health information, informatik gitu ya, dengan tadi di sini clinical medicine informatik. Kemudian bisa juga fokus pada antisipasi di sini dari penyakit-penyakit daripada pengobatan. Artinya lebih pada preventif di sini, antisipasi supaya tidak terjadi penyebaran. Katakanlah seperti dalam pandemi COVID ini misalnya tidak dilakukan treatment, bagaimana pengobatan, tetapi bagaimana pencegahan misalnya. Lebih ke arah sana. Artinya di sini public health informatik itu lebih cerita kepada hal-hal yang sifatnya untuk menanggulangi atau antisipasi ketersebaran penyakit. Nah, informasi itu bisa disebarkan melalui aplikasi-aplikasi seperti ini. Informatif. Kemudian juga di sini disebutkan preventive intervention at all vulnerable point. Sama, saya kira tidak jauh beda. Sifatnya preventif, bagaimana hal-hal yang sifatnya rentan, yang bisa menyebabkan terjadinya rantai penyakit, ya, ada pandemi dan sebagainya, itu menjadi perhatian utama dari public health informatic. Kemudian, operation typically within a governmental rather than a private